Allmächtigste, wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kërkojm. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji terlebih dahulu? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia yakni Allah mengetahui orang-orang yang dusta.
Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua hingga ketiga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka meneruskan kuliah Zoom kita melalui Masjid Al-Istiqamah ini. Moga-moga pertemuan kita pada kali ini menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pertemuan kita pada malam ini dapat kita gunakan untuk menambahkan lagi ilmu, iman, dan amal kita. Adapun tajuk yang ingin kita sampaikan pada malam ini ialah rahmat di sebalik dugaan atau cobaan. Saya ulangi, rahmat di sebalik dugaan atau cobaan. Para penonton sekalian, kita manakala berbicara masalah dugaan, masalah cobaan, itu selalunya kita nisbahkan kepada yang namanya musibah, sakit, ya, eksiden. Kita manakala berbicara apalagi inilah biasanya kita nisbahkan yang namanya musibah seperti itu. Artinya musibah ini seringnya kita nisbahkan, kita bangsakan kepada sesuatu yang buruk. Termasuklah tadi kemiskinan, ya. Padahal demi sesungguhnya bahwa ujian itu tidak hanya dalam bentuk sakit, susah, miskin. Malah ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa nikmat, harta kekayaan. Harta kekayaan itu berupa ujian Allah juga. Kesenangan, kesehatan, itu juga adalah merupakan ujian. Malah kata Rasulullah SAW, ujian sedemikian ni, yakni kekayaan, kesehatan, ya, ini adalah jauh lebih berat daripada ujian-ujian dalam bentuk bencana, ya, daripada siksaan dan lain-lain sebagainya. Saya ulangi, bahwa sesungguhnya kekayaan, kesenangan, pangkat, jabatan, ini adalah ujian kata Rasulullah yang paling berat dibandingkan dengan ujian yang disebut dengan bencana, sakit, tadinya kebanjiran, gempa, dan sebagainya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, kalau jika seandainya kita manusia ini diuji oleh Allah dengan bentuk kesusahan, kesakitan, penderitaan, ini kata Rasulullah lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Lebih banyak memberikan keinsafan dan kesadaran dalam kehidupan kita. Kalau musibah itu dalam bentuk, atau dugaan itu dalam bentuk ujian. Kesakitan, kemiskinan, ya, penderitaan dan sebagainya. Sebaliknya, manakala kita diuji dengan kemewahan, kesenangan, kesehatan, kekayaan, ya, ini yang kadang-kadang selalu membawa kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyut dibawa oleh gelombang-gelombang atau ombak-ombak kemewahan tersebut. Seakan-akan kitalah segala-galanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan ujian dalam bentuk kesenangan, kekayaan, ini adalah jauh lebih berat daripada yang disebut dengan ujian yang disebut dengan balak tadi. Di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jelas tidak langsung menerima pengakuan daripada mulut seseorang kita, yang mana jika kita berkata amanna, kami beriman. Perkataan yang demikian ini kata Allah Subhanahu wa taala itu belum lagi diterima pasti oleh Allah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengadakan ujian tes
Tujuan tes itu ialah untuk nak memastikan adakah perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Jangan-jangan, saya katakan tadi, manusia ini kadang-kadang kalau dia sakit, dia beriman kepada Allah. Tetapi manakala dia diberi kesenangan, dia lupakan Allah. Demikian sebaliknya. Kalau seandainya tadi manusia itu berada dalam posisi kemegahan, kemewahan, dia kadang-kadang melampau-lampau, menjadi-jadi. Dan ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq umpamanya, ayat yang ke-6 hingga ke-8, apa kata Allah? Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna inna ila rabbikar ruj'a. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar melampau batas, melampau, mengada-ngada. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, kata Allah. Karena dia melihat dirinya serba kaya, serba cukup, serba mewah, serba segala-galanya. Disitulah timbul keangkuhan. Di sana tadi menyebabkan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti tadi ujian dalam bentuk penyakit. Sakit kakinya, sakit kepalanya, sakit badannya, dia terus merintih Allah, Allah, Allah. Nah. Dan kata Allah, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Allah Tuhanlah tempat kamu kembali. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebenarnya, susah apapun kita di dunia ini, tempat kembali kita kepada Allah. Senang sesenang apapun kita di dunia ini, tempat kembali kita juga adalah kepada Allah. Jadi ingat bahwa kehidupan di dunia ini silih berganti. Ini hari kita susah, dan jadikanlah kesusahan kita itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ini hari kita diberi kesenangan, rahmat dari Allah, jadikan juga ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita hidup dalam keadaan susah pun beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dalam kehidupan senang pun, dalam kehidupan kekayaan pun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Jangan terbalik. Tadi waktu kita berada dalam suasana kesenangan, berada dalam kekayaan, ketika itu kita bertuhankan kepada harta kita, kepada kekayaan kita, bermegah-megahlah kita dengannya, sehingga kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu nanti dia jadi orang miskin, baru dia ingat kepada Allah. Sekarang kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa yang namanya ujian, cobaan itu bukan hanya dalam bentuk penyakit-penyakit saja, kesusahan-kesusahan saja, kemiskinan saja, malah kesenangan, kekayaan, pangkat, jabatan, itu pun juga merupakan ujian atau cobaan atau dugaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian dan cobaan itu tentu bermacam-macam, ya, kemudian bertingkat-tingkat. Macam-macam. Ada kadang-kadangnya diuji itu, ditimpanya ujian itu badan, sakit, ya. Sakit terus. Malah kita istilahnya dah berobat tapi nampaknya tak sembuh-sembuh. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menerima, ini tanda sayang Allah sebenarnya. Idza ahabballahu qauman ibtalahu, manakala Allah cintakan seseorang itu Allah uji dia. Dengan adanya ujian tadi itu, adanya cobaan dugaan tadi itu, itulah cara Allah Subhanahu wa taala, sama ada untuk nak mengurangi dosa-dosanya semasa di dunia ini, satu, atau mungkin Allah nak meningkatkan lagi derajatnya. Contoh begini. Kalau orang-orang awam, orang biasa, kalau kena penyakit itu, ini ada dua juga. Pertama sekali untuk memberikan peringatan. Kalau orang awam terkena musibah, itu merupakan peringatan. Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Adapun bagi hamba-hamba Allah yang saleh, mendapat ujian Allah,
Ini untuk Allah nak meningkatkan lagi kesalihan mereka. Ya. Demikian juga para anbiya, para nabi pun sakit. Tapi kesakitan atau penderitaan yang dirasakan oleh para anbiya itu tujuanlah untuk meningkatkan lagi ranking mereka. Ya. Oleh karena itu kalau kita baca sejarah, para anbiya pun ada peringkat-peringkatnya sehingga ada disebut dengan ulul azmi. Nah, ulul azmi ini ada 5 nabi yang mempunyai maqam ulul azmi. Nah, jadi kita pahamkan itu. Yang kedua, yang namanya ujian itu tidak siapa yang boleh mendatangkannya, melainkan hanya Allah sahaja. Oleh karena itu, kalau kita diuji oleh Allah dalam bentuk apapun, maka hendaklah kita mempunyai sifat husnuzan namanya. Husnuzan artinya apa? Kita adalah bersangka baik kepada Allah. Jangan kita merasakan, oh kini Allah melakukan kezaliman kepadaku, udahlah aku dalam keadaan demikian sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengomel bercakap sendiri. Jangan ada terlintas di hati kita bahwa itu merupakan dendam istilahnya atau kezaliman Allah Ta'ala. Innallaha bidzalamil lil abid. Allah tidak pernah berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Sakit tadi itu anggap satu kebaikan. Apa kebaikannya? Mungkin dengan cara demikian Allah nak mengurangkan azab kita nanti di hari akhirat insya-Allah. Kemudian ada kalanya pula ujian itu dalam bentuk harta, maknanya dalam keadaan hidup miskin ya. Ada kadang-kadang dalam bentuk anak. Ada anak pun itu ujian juga, tak ada anak pun ujian juga. Bagaimana sikap kita yang di Allah anugerahkan anak? Bagaimana sikap kita kepada Allah? Demikian juga bagi yang tidak punya zuriat, bagaimana sikap mereka terhadap Allah? Sebab ini kuasa Allah. Ini kerja Allah, bukan kerja kita. Oleh karena saya katakan tadi, manakala ia datang dari Allah, itulah sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, melainkan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga ujian itu dalam bentuk perintah larangan agama. Nah, kenapa ini diharamkan? Sekarang kan banyak orang protes. Kenapa Ustaz benda ini diharamkan padahal Allah juga yang menjadikannya? Contohlah, ya, khinzir umpamanya Allah haramkan. Banyak orang protes. Kalb, anjing mananya. Orang protes, kenapa haram, kenapa itu kan? Kan itu dijadikan Allah Ta'ala. Kan Ustaz bilang segala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kan baik. Betul. Tapi ada yang namanya yang Allah jadikan sesuatu itu untuk ujian kepada kita. Seperti contoh yang tadi yang saya sebutkan. Itu ujian kepada kita. Allah kata haram, itu maknanya dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap kita dengan larangan Allah ini? Adakah kita melanggarnya atau kita patuh? Nah, ini ujian Allah Ta'ala dalam bentuk apa tadi? Perintah atau larangan. Atau masih kata lain ya, agama itu sendiri adalah ujian dan cobaan. Agama Islam kita ini adalah agama ujian dan cobaan. Seperti katakan tadi, Allah perintahkan ini, Allah larang itu, itulah dia ujian dalam bentuk agama. Oleh karena itu agama itu sendiri adalah ujian. Para pemirsa sekalian, ya, sedangkan ujian yang ringan adalah ujian yang menimpa pada badan. Maknanya apapun yang menimpa badan kita itu ringan. Ya. Seperti apa? Terkena penyakit, kemalangan jalan raya, ya. Di mana tadi ujian yang mengenai badan kita itu tujuannya apa? Untuk nak menguji kesabaran kita. Sampai mana kesabaran kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penyakit tadi. Ya. Sampai di mana kerelaan kita dalam menerima qada dan qadar Allah. Dalam ilmu tauhid ada disebut dengan qada dan qadar. Ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sakit itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita menerima qada qadar Allah? Kalau maknanya kita merasa tidak aman, tidak senang, apalagi berontak, bermakna iman kita yang rukun iman itu tak betul. Wajib beriman kepada qada dan qadar. Nah,
Ya, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau umpamanya ternyata kita sabar ya, kesabaran kita itu mendapat balas Allah tadi. Oleh karena itu Allah sebut apa? Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira ke atas mereka yang sabar. Jadi jelas, di situ Allah Ta'ala menguji kesabaran kita. Kemudian perhatian sekalian, ketahuilah bahwa di antara pahala yang paling besar itu adalah pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak terhitung. Jadi pahala sabar adalah pahala yang paling besar. Justru itu sabar juga adalah satu hakikat yang berat, yang susah. Susah nak sabar. Bukan senang kita sabar. Mungkin bercakap sabar senang, tapi prakteknya susah memang. Kenapa? Sebab dia ganjarannya besar. Di dalam ayat yang lain disebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Bayangkan bersama. Kita rasanya kalau kita bersama presiden kita rasa dah hebat. Kalau kita duduk bersama presiden hebat itu kan. Nah, kalau itu hebat, maka bersama Allah itu adalah lebih hebat lagi. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tidak ada seseorang muslim pun. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidak ada seseorang muslim pun yang ditimpa gangguan. Seperti kata Nabi ditusuk oleh duri atau yang lebih berat daripadanya. Melainkan kata Rasulullah dengan ujian itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan buruknya, serta digugurkan dosa-dosanya, kata Rasulullah, sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Bayangkan itu. Ya. Maknanya kita tusuk duri saja, kita sabar ya. Kita tahu ini bukan kehendak kita, kehendak Allah, sabar. Maka dengan demikian kata Rasulullah, Allah tadi menggugurkan dosa-dosa dia seperti mana daun-daun kayu yang berguguran daripada pokoknya. Bayangkan. Justru itu kita adalah bijak, ya. Bijak menanggapi apa-apa yang berlaku itu. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala dalam bentuk penyakit, itu pahamkan Allah sayang aku. Nah, tapi Ustaz, kenapa aku saja yang kena? Nah, ini kadang-kadang ada juga orang komplain macam itu. Ustaz, aku tengok jiran sebelah biasa aja Ustaz. Malah kadang-kadang dia kata apa? Aku tahu jiranku mungkin orang yang tak sholat dan sebagainya. Aku sholat juga Ustaz, kadang-kadang tahajud juga. Tapi kenapa aku yang mendapat ujian Allah Ta'ala? Kadang-kadang ini orang komplain macam itu. Saya katakan tadi, Allah memilih siapa yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah kadang-kadang nak memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dan juga nak menghina sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas sesuatu. Jadi kalau macam contoh saya katakan tadi itu, kalau kita terkena sedangkan orang lain tak terkena, itu bermakna apa? Pahamkan, camkan di dalam hati kita. Sesungguhnya Allah adalah memilih aku yang terbaik di antara yang lain. Mesti kita merasa bangga sebab ini Allah yang memberi. Jangan pula kita mengomel, kenapa dia tak kena, aku kena. Kemudian kalau kita nak berbicara masalah sakit badan, tak ada orang yang menandingi penyakitnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Jadi dengan sakitnya tubuh badan Nabi Allah Ayub itu, adakah itu tanda Allah benci? Coba bayangkan. Itu bukan tanda Allah benci, tanda Allah kasih. Nak menguji sampai di mana tahap kesabaran Nabi Allah Ayub. Nyatanya, belum lagi Nabi Allah Ayub meninggal dunia, Allah membalasnya semasa dia masih hidup di dunia
Lebih-lebih lagi balasan di akhirat. Balasan Allah di dunia berlipat kali ganda daripada apa yang semula. Itulah dia balasan orang yang sabar tadi. Innamas sabiruna ajrahum innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang sabar itu tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada musibah atau ujian yang menimpa seperti keletihan, kelesuan, sakit, duka, susah, ya, gangguan, ya. Hatta tadi sekadar tusukan duri saja. Kalau bahasa kita, sekadar tusukan duri si malu-malu itu saja. Ada namanya duri si malu-malu, pokok si malu-malu itu saja. Melainkan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala sebahagian daripada dosa seseorang itu. Subhanallah. Maknanya sekecil apapun penderitaan kita rasa itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang luar biasa. Maknanya lagi berat ujian yang kita dapat itu, tentunya lebih besar lagi ganjaran pahala yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi itu. Sedangkan tertusuk duri semalu-malu itu saja tapak kaki kita. Kita sabar, kita ikhlas, tidak merengut. Ya. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi saya katakan tadi, lebih daripada itu. Nah, para sekalian, ujian untuk umat Nabi Muhammad SAW, kita ya. Kita diuji oleh Allah umat Muhammad ini adalah berupa harta dan kekayaan. Kalau dulu perangkat sahabat itu diuji dengan harta, juga diuji dengan berbagai ujian. Bagaimana dulu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ini ikut agama Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita baca sejarah Bilal bin Rabah. Mempertahankan akidah. Ini ujian akidah. Ini namanya ujian agama nih. Ada namanya ujian akidah. Ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah, yang tidak ada bandingannya bagaimana penderitaan beliau hanya mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ya. Begitu dahsyat, begitu hebat. Namun beliau tidak berganjak walau seinci kalipun. Banyak kalau kita baca sejarah-sejarah para sahabat yang diuji atau diduga dengan bentuk akidah atau keimanan mereka. Kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan. Dan belakangan ini pula kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Covid. Ya, Covid ini banyak mengajar kita ya, tentang kesabaran kita macam mana ya. Dan banyak pula ilmu-ilmu yang baru kita dapati. Baru-baru ini telah disebut bahwa khususnya pada hari Jumat azan dicepatkan jam 12.50 sudah bermula azan. Ini pun kadang-kadang menjadi satu isu, macam-macam isu. Saya pesankan kepada saudara-saudara sekalian, jangan kalau kita tak paham, kita menuding. Apa hukumnya? Solat belum masuk waktu, azan belum lagi masuk waktu sudah azan. Sedangkan tadinya salah satu di antara syarat sahnya solat itu kan masuk waktu. Kalau Anda tidak paham, jangan menuding. Kadang-kadang menuding, apalah ini, sesatlah ajaran. Jangan. Bertanya kalau kita tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, bertanyalah kepada yang tahu. Jangan menuding, menuduh, membuta tuli. Apatah lagi sampai kepada peringkat fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir zaman ini diuji dengan harta kekayaan. Ya. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud apa? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang maksud hadis ini, sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian, kata Rasulullah, dan ujian bagi umatku adalah harta kekayaan. Nah, harta kekayaan ini menjadi ujian kepada kita sebagai umat Muhammad. Oleh karena itu saya katakan tadi, bukanlah ujian itu dalam bentuk kemiskinan saja. Al-Quran juga sebut, وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ.
apa namanya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami telah menguji kamu wahai Muhammad dengan bentuk keburukan dan bentuk kebaikan. Ini ingat ya, ini bukan hakikat. Kebaikan yang kita dapat itu bentuknya saja, bukan hakikat sebenarnya. Macam saya katakan di awal tadi, sesusah-susahnya kita di dunia pun pasti kita akan kembali kepada Allah. Dan tidak membawa apa-apa. Contohnya orang miskin, papa kedana di dunia ini, meninggal dunia, dikembalikan kepada Allah dengan kain kafan 3 helai juga. Yang si kaya raya ini pun mati ya, dengan kain kafan 3 helai juga, sama juga, tak ada apa-apanya. Oleh karena itu, apa yang kita miliki di dunia ini itu bentuk saja. Kekayaan itu bentuk saja. Jadi, jangan kita merasa megah, apalagi merasa bangga, apalagi ditambah dengan kesombongan. Konon-kononnya kita miliki harta kekayaan. Jangan, ini hanya sementara. Ya, habis itu. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, dan kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan bentuk keburukan. Kalau tadi saya katakan sakit, itu bentuk aja buruk. Ya, bentuk aja sakit, ya, bentuknya buruk. Tapi itu bentuk, bukan hakikat sebenarnya. Sakit yang dikatakan sebenar-benar sakit itu nanti dalam neraka. Na'udzubillah. Dan sesenang-senangnya ialah tatkala kita nanti berada di dalam syurga Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidak ada apa-apa pun kesenangan di dunia. Pangkat ke harta, ke apa namanya, itu bukanlah kesenangan yang hakikat. Justru Allah sebut, barang siapa yang terpedaya, terpesona, membawa dia sombong, membawa dia angkuh, membawa dia zalim, dengan kekayaan, dengan pangkat yang berdaya, ghururlah kamu. Sebab apa? Tiba saatnya kamu mati meninggalkan dunia, semuanya tak ikut bersamamu. Jadi, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Sebagai petani, saya kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami, katalah, kamu semuanya kembali. Siapapun kamu, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin sekalian, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang maksudnya, wahai anak Adam. Wahai anak Adam, wahai manusia kita. Ya. Padamu, kata Allah, telah ada kecukupan. Namun, yang tak ada itu bukan kecukupan, ketidakpuasan. Itu yang kita menjadi tidak ada tuh. Artinya apa? Kita tidak puas dengan apa yang ada. Nah, itu dia. Padahal cukup. Malah lebih lagi. Na'udzubillah min dzalik ya. Kadang-kadang ada orang menumpuk hartanya, istilahnya 7 keturunan pun tak habis. Tapi masih kurang lagi tuh. Masih lagi ada yang melakukan corruption. Yang kita dengar lah ya, banyak melakukan corruption. Padahal kekayaan yang ada melimpah ruah. 7 keturunan tak habis. Tapi masih lagi, kata Allah, namun kamu masih saja mencari-cari. Ya, mencari-cari apa yang nantinya akan menjadikan kamu melampaui batas. Akhirnya, melampaui batas. Timbullah keangkuhan, kesombongan dan sebagainya. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya kamu tidak puas dengan yang sedikit. Dan tidak pula kenyang dengan yang banyak. Sikit kita kata kurang, banyak kita rasa mau lagi. Jadi bila akan berakhir? Tak akan berakhir. Oleh karena itu kita perlu kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, kata Allah, bila di waktu pagi tubuhmu telah diberikan kesehatan, merasa aman dalam persekitaranmu, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka hendaknya tidak perlu kamu pedulikan lagi apa yang terjadi terhadap dunia.
Sepatutnya kata Allah, yang ada tu disyukurilah. Tak payah lagi nak mikirkan macam mana kadang-kadang istilahnya kita ni menggunakan ayat cari makan. Ini cari makan, beginilah caranya. Padahal kau bukan cari makan. Kenapa saya katakan bukan cari makan? Sudah pukul 3 petang pun kamu belum makan tengah hari lagi. Sedangkan orang miskin tu, bangla-bangla dia bekerja tu ya, jam 12 dah makan dia. Relax. Kita jam 1 bertungkus lumus lagi tu. Pergi sana lagi. Last makan tengah hari pukul 3 petang. Dengan alasan apa? Tadi cari makan. Tak taunya kita bukan cari makan, cari naas. Begitulah tuan-tuan, para hadirin sekalian ya. Yang perlu kita sadari bahwa ingat bahwa ujian Allah, dugaan Allah tidak hanya dalam bentuk penyakit, kesusahan, kemiskinan ya, melainkan kesenangan, kekayaan, apalagi pangkat dan jawatan. Itu juga adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tidak ada satupun manusia yang terlepas daripada ujian tersebut. Cuman saja yang perlu kita hayati, barang siapa yang tahu, barang siapa yang sadar menanggapi ujian Allah, maka dia adalah orang yang beruntung. Karena ujian Allah itu adalah tujuannya baik untuk mengurangkan dosa-dosa kita di dunia ini, atau untuk nak menaikkan martabat kita, atau untuk nak lebih memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan moga-moga kita memahami kehidupan di dunia memang tidak ujian, dan mari kita mengambil kesempatan daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapat ujian Allah, orang-orang yang telah lulus dalam ujian Allah, faulaika humul faizun, mereka adalah orang yang berjaya dunia dan berjaya akhirat insyaallah. Demikian perjumpaan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf, sehingga kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allah